Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada bulan suci Ramadan ini Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah membuat program Senja di bulan suci Ramadan, yaitu membaca biografi tokoh besar Abdurrahman Ibnu Khaldun. Abdurrahman Ibnu Khaldun, pada episode sebelumnya saya ceritakan beliau lahir di Tunisia, tumbuh masa kanak-kanak, masa remaja dan dewasa. Kemudian beliau melalang buana ke berbagai kota yang ada di wilayah Maghrib Al-Arabil Islami atau wilayah Afrika Utara. Beliau juga berkunjung ke Andalusia, yaitu di kerajaan Gharnatah, kerajaan Granada, menghadap Sultan Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Nasr, yaitu penguasa Granada, raja ketiga dari keturunan Bani Ahmar. Istananya yang sangat terkenal sampai sekarang dikunjungi banyak wisatawan, yaitu Istana El Hamra. Berkat teman dekatnya, seorang wazir di kerajaan Granada, yaitu Lisanuddin Ibn al-Khatib. Setelah dari Andalusia, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara, yaitu di daerah Bijaya di Aljazair. Kemudian beliau melakukan rihlah ke timur, yaitu ke wilayah Mesir. Fawasala al-Qahirata sanata tis'imi'atin wa arba'atin wa tamanina al-hijriyah. Beliau sampai di Kairo pada tahun 784, tapi sebelumnya transit mampir di Alexandria. Di Kairo ittasala bi Sultan Zahir Barquq. Beliau menghadap penguasa di Kairo, yaitu Sultan Zahir Barquq. Fa'abarra liqa'ahu wa wafaral jirayata lahu min sadaqatihi fatawalla at-tadrisa thumma qadi al-malikiyah. Di Kairo beliau diterima dengan segala jaminan dari Sultan Zahir Barquq. Bahkan beliau diangkat menjadi guru besar, mengajar di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, dan beliau diangkat menjadi Hakim Agung Madhab Maliki. Kemudian beliau memiliki azam untuk menunaikan ibadah haji. Wa'azam al-hajja sanata tis'imi'atin wa tis'atin wa thamanina fa kharaja minal qahirati liqada'i faridatil hajj. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji, keluar dari Kairo menuju kota suci. Wa dhahaba li ziyarati Baitul Maqdis sanata 802. Beliau juga mengunjungi Baitul Maqdis pada tahun 802 Hijriah. Fawasala al-Qudsa wa dakhala al-Masjid al-Aqsa wa tabarraka bi ziyaratihi was salati fihi. Lakin lam yudkhil kanisatal qiyamah. Beliau mengunjungi berziarah Baitul Maqdis, masuk kota Kudus, dan memasuki Masjid Al-Aqsa,
kemudian tabarruk, ya, melakukan amal-amal yang mendatangkan keberkahan dengan berziarah di Masjidil Aqsa dan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Tetapi selama di sana Ibnu Khaldun sama sekali tidak pernah memasuki gereja Kanisa, gereja Al-Qiyamah, Kanisatul Qiyamah, belum pernah. Wa fi sanati thamanimi'atin wa thalathatin, pada tahun 803 Ibnu Khaldun safaro ila Syam walaqiya Taimurlain. Tahun 803 Hijriah Ibnu Khaldun mengunjungi negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang negara meliputi beberapa negara, ya. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestina, ada Israel. Itu dulu namanya Biladus Syam. Di sana Ibnu Khaldun bertemu dengan Taimurlang. Taimurlang ini panglima tentara dari Mongol, melakukan ekspansi kepada negeri-negeri Islam. Sampailah dia ke negeri Suriah. Sesampai Suriah, Taimurlang memiliki niat untuk masuk ke wilayah Mesir dan dataran Afrika Utara sampai Spanyol. Akan tetapi Ibnu Khaldun, seorang diplomat ulung, politisi ulung yang sudah agak sepuh saat itu, menjumpai Taimurlang dan melakukan diplomasi dengan Taimurlang. Kalau ya banyak beberapa pihak yang menilai apa yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun ini, katanya Ibnu Khaldun membocorkan rahasia, karena Ibnu Khaldun menulis kitab yang isinya adalah semua geografi, budaya, masyarakatnya, umatnya di dataran Afrika Utara. Beliau tulis semua dan dikasihkan ke Taimurlang. Tetapi dari diplomasi Ibnu Khaldun dengan Taimurlang ini, satu sisi Ibnu Khaldun mampu menghentikan gerak laju Taimurlang dengan pasukannya, hanya terhenti sampai Suriah. Taimurlang dan pasukannya tidak jadi masuk Mesir dan Afrika Utara. Ada yang mengatakan berkat jasa Ibnu Khaldun yang melakukan diplomasi dengan Taimurlang. Ada satu sisi mengatakan Ibnu Khaldun mengkhianati umat Islam di Mesir dan Afrika Utara karena membocorkan beberapa rahasia, terutama letak geografis, wilayah pertahanan dan pusat-pusat pasar, pusat-pusat pemukiman, pusat-pusat Sahara, pusat hutannya, semua seperti peta dibuatkan oleh Ibnu Khaldun dan dikasihkan kepada Taimurlang. Tapi wallahu a'lam, cerita ini banyak versinya. Ala kulli hal, Taimurlang waktu itu tidak sempat masuk Mesir dan Afrika Utara. Wa akhiran tuwfiya fil Qahirati yauma khamsin wa ishrina Ramadan sanata 808 al-Hijriyah al-muwafiq bi 15 Maris sanata 1406 al-Miladiyah. Akhirnya Ibnu Khaldun wafat, meninggal dunia pada tahun 808 Hijriah atau 1406 di Kairo, tepat pada tanggal 25 bulan Ramadan atau 15 Maret. Wadufina fi maqabir Sufiyah inda Babin Nasr Simalil Qahirah. Ibnu Khaldun dikubur, tempat peristirahatnya terakhir yaitu di komplek kuburan para sufi di distrik Babun Nasr, yaitu di Kairo sebelah utara. Bidza kana umruhu 74 sanatan, maka umur beliau yaitu 74 tahun. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah, itu tadi selayang pandang tentang kehidupan dan rehlah
Ibnu Khaldun ke berbagai kota dan negeri, maka dalam bagian akhir dari kitab yang besar dia karang itu, seperti kitab tersendiri, beliau nulis biografinya sendiri yang berjudul At-Ta'rif b'Ibni Khaldun wa Rihlatihi Gharban wa Syarqan. Kemudian kita akan membahas tentang nenek moyangnya Ibnu Khaldun, bahwa sebelum nenek moyang Ibnu Khaldun pindah ke Tunis di wilayah Afrika Utara, nenek moyang Ibnu Khaldun atau Usratu Bani Khaldun menetap di daerah Spanyol atau Andalusia, yaitu di Isbilia atau Sevilla. Wa yuntasabu Ibnu Khaldun ila usrati Bani Khaldun bi Asbania. Ibnu Khaldun memiliki nasab sampai kepada keluarga besar Bani Khaldun yang ada di Spanyol dulu. Wahia nisbatun ila rajulin alladhi dakhala fi ayyamil futuhat al-islamiyah minal jundil yamaniyin. Yaitu kenapa keluarga besarnya namanya Bani Khaldun? Bani Khaldun, Ibnu Khaldun sendiri nama aslinya Abdurrahman, Muhammad bin Muhammad. Ada kakaknya juga yang sama namanya Abdurrahman. Sampai terakhir yaitu disebut bin Ibnu Khaldun atau Bani Khaldun. Ini dinisbatkan kepada seseorang alladzi dakhala fi ayyamil futuhat al-islamiyah, di mana seseorang itu mengikuti ketika umat Islam melakukan ekspansi di wilayah Andalusia, yaitu tentara dari Yaman. Yud'a Khalid bin Utsman bin Hani Ibnul Khattab bin Quraib bin Ma'di Karib bin Harith bin Wa'il bin Hajar. Nenek moyangnya yang ikut berperang dalam penaklukan Andalusia yaitu bernama Khalid bin Utsman bin Hani bin Ibnul Khattab bin Quraib bin Ma'di Karib bin Harith bin Wa'il bin Hajar. Jadi Ibnu Khaldun nenek moyangnya kalau dihurutkan ke atas sampai akhir yaitu kepada Wa'il bin Hajar. Wa kana akhiru jaddihi Wa'il bin Hajar amiron fi qabilati Kandah al-masyhura fil Yaman. Nah, Wa'il bin Hajar ini adalah kepala suku Kandah yang sangat terkenal di Yaman. Wa qad qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Wa'il ini yang kepala suku Kandah di Yaman ini pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa aslama ala yadaihi, dan Wa'il masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi mendoakan Wa'il wa qala Rasulullah SAW, Allahumma barik fi Wa'il bin Hajar wa waladihi ila yaumil qiyamah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Wa'il bin Hajar dan kepada putranya Wa'il bin Hajar dan kepada cucu anak keturunan Wa'il bin Hajar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi nenek moyang Ibnu Khaldun ini sampai kepada as-sahabil jalil, yaitu Wa'il bin Hajar yang merupakan kepala suku Kandah berasal dari Yaman. Masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, lalu Nabi mendoakan keberkahan kepada Wa'il dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Maka tidak heran nenek moyang Ibnu Khaldun alim-alim. Mereka adalah para pelopor di bidang ilmu pengetahuan dan para tokoh di bidang politik, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Khaldun sendiri. Jadi di Andalusia, yaitu di Isbilia, Sevilla, keluarga Banu Khaldun sangat terkenal sekali. Kalau tidak sebagai tokoh dalam ilmu pengetahuan, ya merupakan tokoh dalam bidang
politik. Jadi kalau di Andalusia itu apa namanya, Khalid kan nama aslinya Khalid bin Utsman, jadinya Khaldun, atau Zaid nanti jadinya Zaidun, atau Hamadun jadinya Hamdun. Jadi ada huruf waw dan nun muncul di situ, tidak sekedar tanwun, tapi penulisannya pun waw dan nunnya muncul. Ibnu Hamdun, Ibnu Zaidun, dan Ibnu Khaldun, seperti itu. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lanjutkan di program Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah Senja di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.